segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika percaya dengan baik, apakah akan menjadi orang yang maha bisa? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman di dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Dan jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, narasumber kita pada hari ini, Pendeta Dr. Yun Do-hee. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta Yun, telah ada pertanyaan yang telah masuk, yaitu mengenai firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Mungkin pendeta bisa memberikan penjelasan mengenai ayat ini. Saya baca dulu ya, pendeta ya. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, pertanyaannya, apakah pengakuan Paulus ini berarti jika percaya dengan baik, maka apapun dapat atau bisa dilakukan? Jadi istilahnya akan menjadi maha bisa gitu. Ya. Gimana pendeta? Kalau dalam naskah asli dan terjemahan bahasa Inggris, I can do all things. Aku bisa melakukan semua hal. Terlebih dahulu, jika dikatakan aku dapat melakukan semua hal, syaratnya apa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu di dalam Tuhan yang memberikan kuasa. Nah, apa itu kekuatan atau kuasa? Kuasa atau kekuatan dari firman. Firman Tuhan ada kuasa dan kekuatan. Nah, pada ajaran Yesus ada kuasa dan kekuatan. Maka lewat firman Allah, kita harus menerima kekuatan dan kuasa. Karena kita harus menerima kuasa baru bisa menanggung segala perkara. Lalu, kapankah kita menerima kuasa? Ketika Roh Kudus turun atas kita. Kisah Para Rasul pasal 1 dan lain-lain dikatakan demikian. Jika Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa, dan kuasa yang seperti apa? Ini yang kita harus tahu dan jangan salah paham. Ya. Kuasa untuk memecahkan dosa dan kejahatan. Kuasa yang dapat mengubahkan orang. Kuasa untuk menguraikan kesalahpahaman bagi orang yang salah paham. Coba kita buka 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Lalu segala perkara dapat kutanggung, ya, atau aku bisa melakukan segala hal. Ungkapan ini ada kondisinya, yaitu iman. Nah, ada sebuah ayat yang Tuhan langsung katakan yang berhubungan dengan ini. Coba kita buka, kita bahas ini. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Pendeta, karena pendeta bicara mengenai ayat ini, mungkin bisa dijelaskan contoh peristiwa bagaimana atau syarat dari kuasa ini adalah iman. Ya, seseorang membawa anak yang keraskan roh kepada Tuhan. Ya, selanjutnya coba kita baca sebelumnya ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, terlebih dahulu orang itu membawa anaknya kepada para murid dulu, ya. Tetapi para murid tidak dapat menyembuhkan orang itu. Maka Yesus mengeluh sambil berkata, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya." Lalu Yesus menyuruh anak itu dibawa kepadanya, dan Yesus bertanya tentang kondisi anak itu. Nah, setelah dijelaskan, si ayat terakhirnya berkata begini. Di ayat, coba ya, Markus 9, 22 dulu. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu,
tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dikatakan di Yesaya 9 ayat 6 bahwa Tuhan kita, Tuhan adalah Allah yang perkasa, Maha Kuasa, dan Bapa yang kekal. Amin. Sosok yang demikian datang ke bumi ini dan sedang berdiri di hadapan ayah anak yang kerasukan itu. Tetapi sang ayah tersebut katakan apa? Oh, jika Anda cukup mampu, jika Anda bisa lakukan apapun. Nah, ini seperti halnya seseorang minta apa kepada seorang profesor matematika, ibaratnya ya. Bertanya dengan keraguan, apakah Anda bisa menguraikan soal aljabar, matematika dasar anak SMP ini? Seandainya ia berkata kepada Tuhan seperti ini, bagaimana? Dan seringkali roh itu menyeratnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Nah, sebab itu, aku percaya Anda bisa menyembuhkannya. Tetapi ia tidak berkata demikian. Ia kurang percaya dan di saat itu apa yang Tuhan Yesus katakan. Ayat selanjutnya tadi 23. Coba baca ya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi keputusasaan atau kekecewaan itu membawa kehidupan kita pada kegagalan. Juga mencemarkan iman kita. Sehingga jadi imannya jadi banyak kumam. Semoga kita semua memiliki iman yang cenderung melihat ke masa depan. Pendeta, kalau begitu, iman yang Tuhan Yesus katakan tadi, itu iman yang seperti apa? Nah, ini bukan menuju pada semacam hipnotis diri atau keyakinan diri. Bukan. Iman yang Alkitab katakan itu berhubungan dengan mendengar firman. Ya, untuk memahami ini, coba kita lihat peristiwa apa yang terjadi sebelumnya, yaitu di Markus 9 ayat 1 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Di masa akhir kehidupan pelayanan umum Yesus, Tuhan Yesus membawa 3 murid bersama-sama ke gunung tinggi, lalu rupanya berubah. Nah, setelah mengalami pengalaman yang sungguh ajaib demikian, mereka sedang turun dari gunung itu. Sambil turun, apa yang 3 murid itu tanya kepada Yesus? Dikatakan bahwa Elia akan datang duluan. Tetapi bukankah Elia belum datang? Nah, saat itu Yesus mengatakan rahasia yang mengherankan kepada 3 murid itu. Oh, Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Nah, karena mereka tidak percaya, bagaimana mereka bisa percaya aku? Coba kita buka ya. Markus 9 ayat 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Ya, kata memulihkan, akar katanya apokadistano, yang berarti memperbaharui dunia kembali. Nah, di ayat ini artinya memperbaiki menjadi benar atau membetulkan keteraturan. Ini menunjuk pada pemulihan hubungan umat Israel dengan Allah, yaitu ia akan mengembalikan ke kondisi manusia sebelum kejatuhan Adam. Nah, untuk itu Yohanes Pembaptis mengadakan pembaptisan yang membawa pada pertobatan. Kalau begitu, Elia sudah datang, tetapi apakah orang-orang mengenalinya? Tidak kenal. Coba lihat ayat 13 selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Ya, sebenarnya sebelumnya pun Tuhan sudah membongkar rahasia bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Kapan? Pada awal kehidupan pelayanan umum Yesus, yaitu ketika Yohanes Pembaptis di penjara. Isi pembacaan yang sama dengan Markus 9 tersebut adalah Matius 17. Lalu rahasia itu dibuka di Matius 11. Coba buka ya. Matius 11 ayat 13-14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Tapi saat itu, meskipun Tuhan berkata, orang-orang belum sadar. Nah, sambil begitu,
di Matius 17 akhirnya baru mereka sadar. Matius 17 ayat 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kembali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu maksudnya apa? Itu menuju pada iman yang percaya anak manusia sebagai sosok yang akan datang. Nah, iman itu hidup. Dan itulah iman sebiji sesawi. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dan jika benar-benar percaya, ia akan menjadi orang yang berdoa. Dan kalau tidak percaya dan tidak berdoa, roh jahat atau iblis tidak dapat diusir. Markus 9 ayat 28 dikatakan demikian kan. Kalau begitu, yang Rasul Paulus katakan di Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, apakah ini dapat dikatakan berkaitan juga dengan pekerjaan iman? Gimana, Pendeta? Betul. Banyak orang mengutip ayat ini kan. Apakah itu maksudnya bagi kita bisa muncul kuasa yang melampaui segala hal seperti Allah yang Maha Kuasa? Tentu, jika Allah menghendaki, di saat ini pun bisa terjadi apapun. Tetapi maksud yang sebenarnya yang Paulus mau katakan bukanlah demikian. Coba kita baca lagi Filipi 4 ayat 10 sampai 13 pelan-pelan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukannya dia mau katakan ia akan jadi serba bisa melakukan apapun. Bukannya maksudnya, oh aku ini orang yang berkemampuan seperti Superman. Sebaliknya, malah meskipun sesuatu tidak terjadi dan tidak lancar sesuai yang dikehendaki, tetapi bisa apa? Aku telah menjadi orang yang bahkan situasi yang seperti demikian pun aku bisa bersuka cita. Amin. Maka coba kita baca lagi ya. Ayat 10 tadi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Iya. Jadi aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Jadi tema kita Filipus adalah sukacita. Kita Filipus ini adalah surat yang Rasul Paulus tulis di dalam penjara Roma. Jadi ia sedang menjelaskan alasannya sangat bersuka cita. Kalau kita baca Filipi 4 ayat 18, jemaat gereja Filipi mengirim persembahan kepada Paulus lewat Epaphroditus. Tapi ia berkata, ya bukannya sukacita karena kekurangan secara materinya telah terpenuhi. Ayat 11 dikatakan tadi, ku katakan ini bukan karena kekurangan gitu. Dan misalnya, karena sekarang persembahan masuk, aku bisa lega dan nyaman, cukup senang. Nah, Paulus berkata seperti demikian supaya orang-orang tidak salah paham. Makanya di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan. Secara harafiah berarti seperti ini. Bahasa Yunaninya, tapeno. Jadi artinya ketinggian airnya atau ketinggian gunungnya diturunkan. Jadi maksudnya ini ia menjadi rendah hati dan bisa menghadapi lingkungan kesengsaraan yang diterima. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya apa? Ada dengan kuantitas yang telah diisi penuh atau memiliki dengan sangat cukup. Artinya, ya tidak begitu terikat oleh lingkungan apapun, ya hanya puas dengan apa adanya. Jadi pendeta, bukan semata-mata bisa melakukan apa saja yang diinginkan, tapi bisa menanggung perkara-perkara bahkan yang sulit sekalipun ya.
dalam kondisi apapun, ia bisa menyesuaikan diri. Jadi Rasul Paulus yang memberi pengakuan demikian, itu orang yang seperti apa? Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ya orang Farisi. Tentang kegiatannya, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, ya tidak bercacat. Filipi pasal 3 dikatakan demikian. Jadi Rasul Paulus yang demikian, sebelum bertemu dengan Yesus, mungkin dia ada impian apa? Sepertinya ia ingin menjadi rabi yang sangat hebat kan, paling hebat. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, ia yang seperti demikian jadi bagaimana? Ya tutup tujuan kehidupan dirinya, lalu mengikuti Yesus. Dan setelah menerima Yesus, ia belajar tentang rahasia untuk mencukupkan diri. Yaitu kondisi kekurangan, kelimpahan, segala perkara, kondisi kenyang, kelaparan, kelimpahan, semuanya ia tanggung. Bisa tanggung. Jadi apa yang membuat Paulus bisa bersuka cita bahkan di dalam penjara? Karena ia sudah dibebaskan dari keserakahan dan memiliki hati yang merasa cukup. Coba ya, terakhir coba baca 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi di buku ke-7 seri cara penebusan, Pendeta Abraham Park mencatat seperti ini. Segala keserakan bermula dari rasa tidak puas terhadap hidup dan terhadap apa yang diizinkan Allah untuk dinikmati. Jadi di rumah Laban, sang paman, Yakub mengalami banyak kesusahan kan selama 20 tahun. Lalu dalam perjalanan pulang ke Kanaan, ia bertemu dengan Esau kakangnya. Dan saat itu, ia memberi pengakuan seperti ini. Kejadian 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ia berkata bahwa dirinya puas atas apa yang dirinya miliki saat itu. Kita manusia meskipun sangat berusaha pun tidak mungkin bisa memiliki semuanya. Sebaliknya juga meskipun Allah memberikan semuanya, kita tidak bisa menanggung semuanya. Jadi kita harus bisa hidup dengan bersyukur atas hal yang Tuhan berikan. Ketika kita hidup dengan rasa cukup, barulah kita akan menjadi orang yang berbahagia yang sejati. Yang membuat Rasul Paulus sukacita bukanlah saat ia bebas. Ketika ia dikekang perbuatannya di dalam penjara, ia tahu untuk bersukacita. Yaitu bukannya ketika segala hal lancar dan mendapat popularitas, tetapi di dalam situasi yang serba terbatas pun, ia sukacita dan tahu untuk bersyukur. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang berkemampuan yang sejati. Yaitu ia adalah orang yang dapat menanggung segala perkara, melakukan segala hal di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sungguh, warga negaranya ada di surga dan baginya ada kebebasan yang sejati. Semoga meskipun kita hidup di dunia ini, kita pun menjadi orang-orang yang tinggal di surga seperti Rasul Paulus dan bisa merasa puas dalam segala hal. Amin. Terima kasih Pendeta telah membahas bersama-sama mengenai pertanyaan hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya, meskipun sesuatu tidak terjadi atau tidak lancar sesuai yang dikehendaki, dalam situasi demikian pun kita bisa tetap bersukacita. Demikianlah saudara pembahasan hari ini. Apa pendapat saudara mengenai pembahasan ini? Silakan tuliskan pendapat atau pertanyaan saudara pada bagian komentar. Mari terus ikuti program Tanya Jawab Alkitab ini untuk memperluas wawasan iman kita. Jangan lupa share video ini untuk memberkati lebih banyak orang. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.